Badan Pangan Dunia, Indonesia merupakan negara terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi yang menghasilkan sampah sisa makanan, yaitu sebesar 427 kg tiap orang per tahun. Sementara itu, menurut Kementerian Lingkungan Hidup, Pulau Jawa merupakan penghasil sampah sisa makanan terbesar di Indonesia dengan kisaran 21 juta ton sampah sisa makanan setiap tahun. Sampah sisa makanan merupakan sampah yang berasal dari sisa proses pembuatan makanan dan setelah kegiatan makan. Sampah sisa makanan termasuk ke dalam jenis sampah organik atau sampah yang mudah membusuk dan terurai secara alami. Sampah organik yang membusuk dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen dapat menghasilkan gas metana atau CH4. Gas metana atau CH4 merupakan salah satu jenis greenhouse gas yang bisa mempercepat penipisan lapisan ozon bumi. Selain itu, gas metana juga bersifat mudah terbakar sehingga dapat menyebabkan ledakan di TPA atau tempat pemrosesan akhir sampah. Untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, pengolahan sampah sisa makanan skala rumah tangga menjadi salah satu prioritas utama yang harus disediakan terutama bagi pemilik usaha rumah makan atau mereka yang memiliki aktivitas memasak dalam jumlah banyak. Di Indonesia, solusi terhadap permasalahan sampah organik yang selama ini dilakukan pada skala rumah tangga yaitu pengomposan. Namun, seringkali usaha tersebut terkendala proses yang tradisional dan membutuhkan waktu lama sehingga tidak semua masyarakat dapat melakukannya. Oleh karena itu, tantangan intelektual bagi tim pelaksana ialah menyediakan suatu alternatif teknologi pengolahan sampah sisa makanan. Tujuan dari alat tersebut ialah untuk membantu masyarakat dalam mengurangi timbulan serta mengatasi dampak negatif dari sisa sampah makanan yang masuk ke dalam TPA. Tidak lupa, alat tersebut juga harus dapat dengan mudah dioperasikan, supaya dapat diterapkan di seluruh kalangan. Recycle Food Waste Machine sebagai teknologi pengolahan sampah sisa makanan dengan konsep pengeringan melalui media panas dan memanfaatkan hasil dari pengolahan untuk dijadikan sebagai fertilizer bagi tanaman. Alat ini memiliki spesifikasi dengan dimensi 65 x 35 x 78 cm. Kapasitas pengolahannya mencapai 10 liter. Berat dari alat tersebut ialah 16 kg. Range suhu yang dapat dihasilkan yaitu 0 sampai 75 derajat Celcius. Dengan spesifikasi motor yaitu 24 volt dengan kecepatan 2500 rpm. Mekanisme kelistrikan dimulai dari listrik tegangan rumahan yang dihubungkan ke power supply untuk diturunkan tegangannya menjadi 24 volt. Tegangan yang telah diturunkan disalurkan kepada motor pencacah melalui dimmer dan juga dialirkan ke heater. Selain dialirkan ke aktuator, tegangan juga dialirkan untuk mengaktifkan Arduino dengan kembali mengalami penurunan tegangan menjadi 7 hingga 12 volt oleh step down. Mekanisme pengolahan pada alat ini berawal dari sampah sisa makanan yang berstruktur lunak dimasukkan ke dalam mesin. Sampah dicacah dengan motor pencacah sesuai dengan signal yang dikirimkan oleh dimmer. Sampah kemudian dipanaskan dengan menggunakan heater. Sampah tersebut menjadi fertilizer sesuai dengan suhu dan kelembaban yang diinginkan. Kesimpulan dari Food Waste Recycle Machine ini adalah yang pertama, sebagai teknologi pengolahan sampah sisa makanan dengan konsep pengeringan melalui media panas dan memanfaatkan hasil dari pengolahan untuk dijadikan sebagai fertilizer bagi tanaman. Yang kedua, sebagai salah satu solusi inovatif teknologi pengolahan sampah sisa makanan skala rumah tangga untuk mengurangi timbulan sampah di TPA. Kehadiran Recycle Food Waste Machine diharapkan mampu untuk terus berinovasi berupa pengembangan teknologi controller berbasis IoT supaya mempermudah operator dalam mengamati hasil dari pengolahan sampah sisa makanan, serta pembuatan produk yang mampu memberikan daya tampung lebih besar dan dapat memproses lebih banyak jenis sampah organik. Sisa makanan ini kalau menjadi sampah atau dibuang begitu saja sembarangan ini berisiko yang pertama mengundang faktor atau vektornya nanti itu akan bisa menularkan penyakit karena sampah sisa makanan tersebut akan membusuk oleh bakteri, oleh vektor penyakit tersebut. Nah, kemudian kalau dari sisi teknologi ini
bagus sekali. Jangan sampai sisa makanan tersebut menjadi sampah. Sedikit mungkin kita menimbulkan sampah. Itu dengan teknologi atau alternatif, inovasi alternatif teknologi tepat guna yang Anda sekalian bikin ini akan sangat membantu mengurangi risiko dampak lingkungan akibat pembuangan sampah dari sisa makanan. Dan ini tentu saja nanti akan bermanfaat bagi masyarakat karena bisa ditularkan kepada masyarakat yang lain.